Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini hari Rabu Abu. Kita semua akan ditandai dengan abu di dahi kita. Ada yang tahu kenapa di dahi harus ditesta? Tidak di pipi kah, di kepala saja? Atau mungkin di tangan saja? Atau pastor, atau diakon, atau frater bagi abu macam sakramen begitu umat bawa pulang? Kenapa harus di dahi? Ditesta. Iya, kita memang abu tuh. Testa kita punya dahi ini itu dimaknai sebagai lambang kepemilikan. Jadi ketika salib itu ada di kita punya dahi, salib Kristus itu menandai bahwa kita ini milik Kristus. Kristus itu punya saya dan saya ini punya Kristus. Jadi kalau sudah ada tanda abu di dahi, kita harus benar-benar menghayati bahwa saya ini pribadi orang yang Kristus punya. Sehingga 40 hari ke depan saya berlaku dalam masa pantang dan puasa sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang adalah milik Kristus. Nah, nanti dalam refleksi-refleksi berikutnya kita lihat abu itu menandai bahwa kita nih manusia-manusia hina. Kita itu tercipta dari tanah, dari abu, maka nanti kembali lagi menjadi abu. Kita ditandai dengan abu itu bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan, sehingga dia harus bergantung pada sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, apapun, dan bagaimanapun caranya.
Nah itu yakni Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, itu Yesus memberikan kritik yang begitu tajam, begitu pedis, begitu keras terhadap para muridnya dan juga orang-orang yang waktu itu dengar. Yesus berulang kali menegaskan kita jangan seperti orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu hanya supaya orang lihat orang senang. Hanya mau pamer padahal sesungguhnya dia tidak kerja. Kita punya cara berpuasa itu beda dari kita punya saudara-saudara yang ada di agama lain maupun gereja-gereja lain. Yang wajib berpuasa umur berapa? Bapak Dewan. Yang wajib pantang umur berapa? Yang tidak boleh puasa siapa-siapa saja? Yang tidak boleh puasa itu yang sudah 60 tahun ke atas, yang ada sakit, yang ada hamil, yang ada apa lagi? Anak-anak kecil tidak boleh. Mereka belum memenuhi kriteria untuk puasa. Masa kita mau paksa orang sakit puasa, ya itu kita paksa dia supaya cepat mati. Atau ibu yang hamil gereja tuntut tidak bisa kau harus puasa. Ya nade bayi lahir model apa? Atau orang-orang tua kasihan jalan saja sudah tidak kuat, kita mau paksa dorang puasa. Nah, itu. Jadi orang yang umur 60 tahun, orang sakit, ibu hamil, itu tidak bisa puasa. Dan sekarang pantang itu harus kita lihat sebagai hal-hal yang kita paling suka, itu yang kita kasih kurang. Misalnya saya kalau merokok berarti saya harus kasih kurang rokok. Begitu Bapak Dewan. Kalau saya rajin minum kopi setiap sore, ya saya harus kasih kurang. Kalau saya rajin turun ke kota 1 bulan 30 kali, ya berarti setiap hari ya. 1 bulan mungkin 15 kali, ya kita mungkin kasih kurang barang-barang begitu. Kalau setiap malam kita bagadang, ya kasih kurang. Kita pantang itu begitu. Tujuannya apa? Supaya kita melawan kita punya keinginan-keinginan yang tidak teratur. Kalau dalam formasi calon imam itu disebut kelekatan-kelekatan tidak teratur. Jadi hal-hal yang melekat pada kita bisa buat kita punya hidup itu terombang-ambing, panggilan tidak jelas begitu. Itu yang harus dilepaskan. Kelekatan-kelekatan tidak teratur. Nah 40 hari saja itu 1 bulan, 10 hari cepat saja. Bisa toh Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak berpuasa dan berpantang selama 40 hari ke depan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil sedikit bagian dari penderitaan Kristus. Makanya kita ada amplop APP, ada toh? Nah, itu kita sisihkan dari hal-hal yang apa yang kita pantang, apa yang kita puasakan, itu yang kita isi di amplop, bukan isi dari kita kelebihan atau hanya sekedar isi saja. Tapi amplop itu diisi dengan penghayatan iman yang demikian. Bahwa ini wujud dari aksi puasa saya. Saya sudah puasa, saya sudah kurangi rokok, jadi uang rokok itu saya sudah isi di sini. Saya sudah kurangi turun kota, jadi uang transport yang saya kurangi saya isi di sini. Dan dalam masa puasa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, satu hal yang mesti kita lihat sebagai orang-orang beriman, bahwa alasan-alasan kemanusiaan itu biasa buat kita tuh gagal berpuasa. Kita gagal berpantang. Kita alasan-alasan kemanusiaan.
Maksudnya begini, misalnya makan kenyang satu kali saja toh kita puasa itu. Jadi pagi bisa makan, siang bisa makan, malam bisa makan, tapi makan kenyang hanya satu kali. Makan kenyang hanya satu kali. Kemudian ketika dalam keluarga mungkin suami ini lihat ibu ini satu hari ini dia makan terus, tidak puasa. Padahal ini Rabu Abu atau tidak hari Jumat Agung itu. Mama saya ini lihat dari pagi sampai malam ini, kok punya mulut ini bergerak terus ini, kenapa tidak puasa kah? Aduh bapak saya ini tidak bisa tahan lapar. Saya ini saya ini lihat makanan tidak bisa, saya harus tetap punya. Itu contoh sederhana dari kita punya alasan-alasan kemanusiaan. Di balik itu sebenarnya kita mampu berpuasa. Karena kita selalu melekat pada alasan-alasan yang begitu, makanya dosa, kita punya keinginan tidak teratur tadi, itu gampang sekali masuk ganggu kita punya niat, kasih rusak kita punya motivasi yang kita mau bangun selama 40 hari ke depan ini. Nah, dalam Injil juga Yesus menegaskan bahwa selama puasa, kalau kita tahan lapar tidak usah kasih tunjuk muka kalau kau ada lapar. Tidak usah bikin macam orang yang belum makan 2 bulan, tidak usah. Biasa ya bergembira bahwa saya ini sedang menjalani masa puasa, hanya mengambil sedikit saja bagian dari penderitaan Kristus. Itu baru kecil. ...40 hari tidak lama, cepat saja. Dan semoga penandaan abu pada hari ini sebagai tanda bahwa kita adalah milik Kristus, sekaligus sebagai manusia beriman yang siap untuk melaksanakan masa pantang dan puasa. Abu juga sebagai lambang kelemahan kita, keberdosaan kita. Kita menghantarkan semua itu di hadapan Tuhan. Kita gantungkan niat-niat serta kelemahan-kelemahan kita kepada Allah yang berkuasa, yang dapat memampukan kita menjalani masa prapaskah ini. Semoga demikian. Tidak jawab amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan penerimaan abu. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkan berkat-Mu kepada kami yang akan diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang dalam masa prapaskah ini, serta dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.